wabarakatuh. Selamat bergabung lagi di sesi kedua ini ya, di dalam acara Badatang Belajar dari Radio Tuntung Pandang. Nah, di kesempatan ini kita akan kembali belajar bersama Ibu Yulia Fitrani sebagai penyaji materi pembelajaran kita hari ini. Kita berganti posisi Bu sekarang. Iya, ganti. Dan saya sebagai moderatornya. Iya. Ya, assalamualaikum Ibu Yulia, bertemu lagi ya kita. Semoga Bu Yulia dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan juga semua warga Tanah Laut juga dalam keadaan sehat walafiat ya Bu ya. Iya. Tapi masih menjalankan protokol kesehatan ya. Semuanya ya, meskipun sekarang sudah mulai banyak beraktivitas di luar rumah, tetapi tetap harus melaksanakan 3M ya. Memakai masker, mencuci tangan pakai air mengalir, dan menjaga jarak. Ya, betul sekali Bu. Kita sudah memasuki masa adaptasi baru, di mana semua keadaan bisa kembali dilakukan seperti sebelum masa pandemi. Ya, asalkan syaratnya dipenuhi tadi. Iya. Ya, melaksanakan 3M itu. 3M ya, betul sekali Bu. Nah Ibu, di pertemuan kita kali ini Ibu materinya apa ya? Boleh yang akan disampaikan kepada pendengar ini, terutama anak-anak kita. Baik Bu Yeti, saya akan bantu menyampaikan materi pembelajaran untuk kelas 6 muatan IPA KD 3.6, yaitu menjelaskan cara menghasilkan, menyalurkan, dan menghemat listrik. Materinya bisa kita dapati pada tema 4 subtema 2. Namun pada subtema 2 ini fokus pembelajarannya adalah pada hemat energi listrik. Nah, baiklah, sebelum Ibu menyampaikan materi, boleh disebutkan terlebih dahulu ya manfaat mempelajari materi ini Bu. Iya, setelah belajar materi hari ini, diharapkan siswa akan mengetahui pengertian hemat energi listrik, mengenal manfaat hemat energi listrik, serta mengetahui dampak atau akibat dari sikap boros energi listrik. Dan yang terakhir nanti mengetahui contoh tindakan apa saja yang bisa dilakukan untuk menghemat listrik. Oke, para pendengar dan pembelajar sekalian, langsung saja kita simak penjelasan dari Ibu Yulia. Silakan Bu. Ya, terima kasih Ibu Yeti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum para pendengar semuanya, anak-anakku sekalian, terutama anak-anak kelas 6 ya. Salam Badatang, belajar dari Radio Tuntung Pandang. Masih masih betah ya belajar di rumah kan? Mudah-mudahan ya masih betah ya. Mari kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan kondisi pandemik ini segera membaik dan segera berakhir, supaya anak-anak sekalian bisa bertemu dan belajar kembali di sekolah, dan kalian bisa bermain bersama dengan teman-teman seperti sebelumnya. Amin. Baiklah anak-anak sekalian, di kesempatan ini kita masih akan membahas tentang listrik. Kalau di pertemuan sebelumnya adalah tentang rangkaian listrik, sekarang kita akan belajar cara bagaimana menghemat listrik. Pertama, kalian harus tahu dulu apa itu hemat listrik. Ada yang tahu? Ibu yakin anak-anak sudah paham arti kata hemat. Ya, hemat itu artinya menggunakan segala sesuatu secukupnya, tidak berlebihan, disesuaikan dengan apa yang kita perlukan. Begitu juga dengan listrik, kita harus menggunakannya dengan hemat ya Bu Yeti ya. Iya, dengan menghemat penggunaan energi listrik, pasti kita akan mendapatkan manfaatnya. Wah, betul itu Bu. Hemat listrik itu ada manfaatnya. Nah Bu Yeti, sekarang kita kan berada pada zaman teknologi modern nih, di mana fasilitas yang digunakan serba canggih, serba elektronik. Ketersediaan fasilitas seperti mobil, motor, lampu, televisi, kulkas, komputer, dan yang lainnya banyak menggunakan listrik. Apabila penggunaannya berlebihan, maka otomatis energi listrik yang kita pakai juga akan banyak. Nah, mengapa kita harus berhemat dalam hal konteks hemat listrik ya Bu? Anak-anak ada yang tahu manfaatnya nih? Manfaat kenapa harus berhemat listrik? Wah, kalau belajarnya di kelas pasti diberi pertanyaan seperti ini ramai ya Bu ya? Iya, Bu. Pasti anak-anak berlomba mengacungkan tangan. Dan dulu
duluan atau berebut menjawab pertanyaan guru. Iya. Kangen sudah dengan suasana seperti itu. Iya, kangen sekali ya, masing-masingnya ibu saya ini bu. Tapi tak apalah, namanya kondisinya juga belum memungkinkan kita mengacungkan tangannya di rumah saja ya. Nah anak-anak, kembali ke manfaat yang akan kita dapat apabila kita menghemat listrik adalah yang pertama, menghemat listrik dapat menghemat sumber daya alam. Sekarang kan listrik kita banyak bergantung pada batu bara dan minyak bumi. Jika batu bara dan minyak bumi ini digunakan secara terus-menerus, maka lama-kelamaan akan habis. Padahal kita tahu bahwa batu bara, minyak bumi adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, tidak akan terganti dalam waktu yang singkat ya Bu ya? Iya, pembentukannya perlu waktu yang sangat lama. Nah, yang kedua, menghemat listrik berarti mengurangi pengeluaran. Nah, pengeluaran orang tua kita jadi lebih sedikit ya, bisa nambah uang jajan berarti ya. Iya. Jajan buat anak ya. Bila kita menggunakan listrik seperlunya saja, maka kita akan sedikit dalam membayar biaya listrik. Tetapi sebaliknya, bila boros, maka bayar listriknya pun mahal ya. Nah, jadi kalau mau hemat, kalau mau bayar listriknya murah, sedikit, maka harus hemat ya. Nah, ketiga, dengan menghemat listrik kita juga merawat alat elektronik yang kita gunakan. Alat elektronik yang dipakai secara berlebihan itu akan mudah rusak. Contohnya aja pada AC atau pendingin ruangan. Bila terus menerus menyala, akan mengumpulkan debu dan kotoran yang akan mengganggu kinerja AC itu sendiri. Ada lagi Bu Yeti, yang keempat, hemat listrik kita berarti menghindari resiko terjadinya arus pendek atau korsleting. Ya, arus pendek ini terjadi ketika kabel listrik rusak dan dapat menyebabkan kerusakan alat elektronik, bahkan bisa menjadi penyebab kebakaran. Iya. Bahkan sering kita mendengar berita kebakaran yang disebabkan oleh arus pendek ya Bu. Iya betul Bu Yeti, bahaya sekali, sering kita dengar di berita di TV ya, bahkan ada di lingkungan-lingkungan kita malahan ya. Iya, nah Bu Yeti, itu tadi beberapa manfaat kenapa kita harus menghemat listrik. Iya, baik. Pokoknya hemat listrik itu pasti menguntungkan ya Bu. Iya. Nah, sekarang boleh tanya ya Bu ya, kalau ada keuntungannya dalam menghemat listrik, terus ruginya kita kalau tidak hemat listrik, apa ya Bu? Oke Bu, saya akan bantu jelaskan apa kerugian yang kita dapat bila tidak hemat listrik atau boros listrik. Anak-anak sekalian, sikap boros adalah sikap yang negatif. Artinya menggunakan segala sesuatu itu secara berlebihan. Dalam penggunaan listrik tentu saja kita tidak boleh boros karena akan menimbulkan beberapa hal, diantaranya yang pertama, memicu pemanasan global. Kok bisa ya? Nah, ini karena penggunaan listrik yang berlebihan akan menimbulkan energi panas. Energi panas inilah yang akan menimbulkan pemanasan global. Kedua, sumber energi kita akan berkurang. Seperti pembahasan di awal tadi, listrik kita rata-rata berasal dari bahan bakar fosil seperti batu bara dan minyak bumi. Kalau dipakai terus-menerus, cadangannya akan terus berkurang dan akan habis. Nah, yang terakhir kerugiannya adalah biaya pengeluaran untuk bayar listriknya menjadi membesar. Nah, itu diantaranya kerugian yang kita dapat bila boros listrik Bu. Ya betul juga ya Bu, tadi dijelaskan salah satu kerugiannya adalah memicu atau menyebabkan pemanasan global. Mungkin anak-anak sudah sering mendengar kata-kata itu ya, pemanasan global. Iya, pemanasan global. Tapi mungkin mereka belum sepenuhnya mengerti apa sih yang dimaksud dengan pemanasan global. Boleh Bu dijelaskan ini? Boleh sekali Bu. Anak-anak sekalian, seperti yang disebutkan Ibu Yeti tadi ya, anak-anak pasti sudah sering mendengar kata pemanasan global atau dengan istilah global warming biasanya disebutnya.
Nah, yang dimaksud dengan pemanasan global adalah meningkatnya karbon dioksida dan gas lainnya pada atmosfer bumi, sehingga di atmosfer bumi itu banyak menahan panas matahari. Akibatnya suhu di bumi akan meningkat, menjadi panas ya. Sering ya kita merasa sangat gerah ya. Nah, karena panasnya itu terjadi secara menyeluruh, terjadi ke semua bagian di bumi, maka disebut sebagai pemanasan global. Iya, benar sekali Bu. Saya sendiri pun sering juga merasakan gerah karena cuacanya seperti itu. Iya, betul Bu. Bahkan udaranya pun sangat terasa panas biasanya. Iya. Oke Bu, kalau tadi disebutkan kita harus hemat listrik, lantas apa saja yang bisa kita lakukan untuk menghemat listrik tersebut? Baiklah Ibu. Nah, anak-anak sekalian, kita harus menghemat listrik dimanapun berada ya. Mau itu lagi di rumah, mau lagi di sekolah, atau di mana aja, kita harus tetap bersikap hemat terhadap penggunaan listrik. Ada beberapa hal sederhana yang bisa kita kerjakan untuk menghemat listrik. Misalnya nih di rumah kita ambil ya Bu, karena sekarang kegiatan kita banyak di rumah. Seperti contohnya membatasi waktu menonton TV. Nah, jangan mentang-mentang di rumah nonton TV aja ya Bu ya. Diperhatikan pemanfaatan atau penggunaan listriknya, jangan terlalu lama. Jadi dibatasi waktu nonton TV-nya ya. Kemudian mencabut kabel dari stop kontak apabila sudah tidak digunakan. Kemudian juga dalam menggunakan kipas angin atau pendingin ruangan, bila udaranya sedang sejuk maka dimatikan saja pendingin ruangan dan kipas anginnya. Kemudian mengganti lampu dengan daya yang lebih kecil dan mematikan lampu pada saat kondisi ruangan cukup cahaya. Misalnya pagi udah, siang tidak perlu menggunakan lampu. Serta memasang daya listrik di rumah itu sesuai dengan keperluan dan menggunakan peralatan elektronik secara bergantian, tidak dalam waktu yang bersamaan. Nah, ternyata banyak yang bisa kita kerjakan untuk menghemat listrik itu ya Bu. Ya, mungkin termasuk mematikan TV yang biasanya kita sudah mulai ngantuk. Saat kita sudah mulai mengantuk ya Bu. Iya, jangan sampai kita tidur, TV-nya nyala ya Bu ya. Malah tidak ada yang nonton. TV-nya yang menonton kita Bu. TV-nya yang menonton kita tidur ya. Iya, izin menambahkan satu lagi ya Bu. Iya, silakan Bu. Kalau anak-anak lihat bapak atau ibunya yang mencas laptop atau handphone, ya sebaiknya diingatkan ya. Jangan sampai untuk kelamaan mencasnya, apalagi sampai semalaman. Biasanya terjadi itu Bu. Kalau mau tidur mencas tapi lupa mematikan ya Bu ya, lupa mencabut. Nah betul itu Bu, kadang lupa mencabut cas HP, cas laptop, padahal ini sangat tidak bagus. Satu sisi bikin laptopnya atau HP-nya cepat rusak, dan satu sisi lagi menyumbang terjadinya pemanasan global tadi Bu. Iya. Baik para pembelajar sekalian, semakin banyak pengetahuan kita setelah mendengar penjelasan Ibu Lia tadi ya. Tadi juga disebutkan salah satu dampak boros energi, itu boros sumber daya alam juga ya Bu. Iya. Lalu adakah pilihan sumber daya alam untuk kita gunakan sebagai sumber listrik? Iya Bu. Kita masih punya pilihan sumber daya alam lain yang bisa menjadi sumber tenaga listrik. Kita mengenal adanya energi alternatif yang berasal dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Di antaranya ada air, ada angin, sinar matahari, arus air, ombak laut, kotoran ternak, limbah pertanian, dan panas bumi. Di Indonesia sudah dikembangkan pembangkit listrik yang menggunakan energi alternatif ini Bu. Nah, kita di Kalsel kita punya Riam Kanan, waduk besar sebagai sarana pembangkit listrik tenaga air atau yang kita kenal dengan sebutan PLTA. Kemudian di Sidrap di Sulawesi itu juga ada pembangkit listrik tenaga angin atau Bayu yang disebut dengan PLTB, pembangkit listrik tenaga Bayu. Dan kalau anak-anak jeli melihat bila sedang
jalan-jalan ya, lampu-lampu jalanan di jalan raya itu sudah banyak memanfaatkan sinar matahari sebagai sumber energi listriknya, Bu. Iya, Atau yang kita kenal dengan PLTS ya. Iya, membangkit listrik tenaga surya. Iya, menggunakan panel-panel panel-panel surya. Panel surya. Wah, kalau ada energi alternatif berarti kita tak perlu khawatir lagi ya, Bu ya. Kalau misalnya akan kekurangan listrik. Iya, ada cadangan sumber energinya ya, Bu ya. Iya, betul. Tetapi meskipun ada energi alternatif ya, kita tetap harus menerapkan hidup hemat energi listrik ya, Bu ya. Iya, betul. Nah, itu tadi kira-kira materi kita hari ini, Bu, tentang hemat listrik. Semoga anak-anak bisa memahami pembelajaran hari ini ya. Iya. Baiklah, Ibu. Ya, insya Allah anak-anak itu di rumah bisa memahami pembelajaran kita hari ini, Bu. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, mungkin ada yang mau Ibu sampaikan. Iya, gitu. Terima kasih Bu Yeti. Anak-anak sekalian, para pembelajar harus semangat tetap meskipun masih di rumah ya. Ibu harap kalian akan tumbuh menjadi generasi yang bersyukur dan bisa menyayangi sumber daya alam yang sudah dilimpahkan Tuhan kepada kita. Berlatihlah untuk melakukan hal-hal yang bisa menghemat listrik. Kemudian ajak orang-orang di sekitar kita mulai dari anggota keluarga kita di rumah untuk berhemat dalam penggunaan listrik. Pokoknya tetap stay at home, stay healthy, and don't forget to wash your hands. Oke. Ya, oke juga Ibu. Baiklah, para pendengar sekalian, semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat. Kami berdua memohon untuk undur diri sampai bertemu di acara Badatang untuk muatan IPA pada hari Senin mendatang. Insya Allah. Salam Badatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.